Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya mahasiswa agribisnis angkatan 2019 dengan NIM 1903020067. Baiklah, langsung saja. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisis profil dan kelayakan usaha ternak itik pitala. Itik pitala merupakan jenis itik asli Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar di Desa Nagari Pitala. Itik ini banyak dibudidayakan atau diternakkan guna diambil dagingnya dan telur yang memiliki kualitas baik. Kemampuan itik pitala dalam memproduksi telur dan daya tahan yang tinggi dalam menaiki dan menuruni bukit untuk digembalakan pada sawah habis panen, menjadikan itik pitala sangat disukai para peternak dan merupakan primadona di kalangan peternak itik dan para pelaku usaha kuliner masakan itik di Sumatera Barat. Penyebaran itik pitala meliputi daerah Agam, Bukit Tinggi, 50 Kota, Payakumbuh, Jambi, dan daerah dataran tinggi Pulau Sumatera lainnya. Keunggulan itik pitala adalah tidak mengenal istilah afkir atau berhenti bereproduksi, seperti kebanyakan itik Jawa. Itik pitala terkenal gesit dan mudah dipelihara, serta mampu beradaptasi di lingkungan baru dengan cepat. Status itik pitala saat ini, populasi sangat berkurang dan sangat sulit sekali ditemui di daerah asalnya, atau terancam punah. Itik pitala kalah pamor dengan banyak itik Jawa, yang terutama itik Mojosari yang dibawa ke Sumatera Barat, sehingga itik pitala makin tersisihkan. Adapun sifat dari itik pitala ini terbagi menjadi dua, yaitu sifat kuantitatif, di mana produksi telurnya sebanyak 180 butir, berat telur 65-70 gram presentasi, karkas 68,54%, berat lemak 0,057, kemampuan hidup dewasa 90%, puncak produksi umur 10-12 bulan, lama penetasan 27 hari. Adapun sifat kualitatifnya adalah kemampuan produksi baik, kemampuan hidup secara pembohong baik, daya adaptasi terhadap pakan terbatas baik, daya adaptasi terhadap cekaman panas baik, daya tahan terhadap penyakit baik, kemampuan adaptasi terhadap lingkungan baik. Adapun karakteristik itik pitala berwarna, itik pitala jantan dilihat dari penoktifan umumnya. Itik pitala jantan warna bagian kepala dan ekor memiliki warna hitam dengan kemilau hijau, dada dan punggung perut paha berwarna abu-abu dengan kemilau coklat. Sam atau kaki berwarna oranye, dan itik pitala betina secara dominan memiliki pola warna belang jerami, yaitu suatu pola lurik antara coklat tua atau kehitaman dengan coklat muda lurik, coklat tua atau kehitaman. Adapun analisis usahanya, yang pertama ada biaya produksi usaha ternak itik. Biaya produksi merupakan jumlah biaya yang harus dikeluarkan setiap peternak itik untuk memperoleh input produksi guna mendapatkan telur dan penjualan daging dari ternak itik. Adapun komponen-komponen biaya produksi yang dikeluarkan oleh peternak itik adalah, yang pertama ada biaya kandang. Dengan rata-rata biaya per ternak 833,750 dengan persentase 8,07. Dan yang kedua ada bibit dengan rata-rata biaya per ternak 2,018,567 dengan persentase 19,53. Dan yang ketiga ada pakan dengan rata-rata biaya per ternak 5,805,997 dengan persentase 5,03.
Dan yang keempat ada obat-obatan dengan rata-rata biaya peternak 956,500 dengan persentase 9,26. Dan yang terakhir ada transportasi dengan rata-rata biaya 719,667 dengan persentase 6,96. Total dari semuanya rata-rata biaya yaitu 10,334,480 dengan persentasenya 100%. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelayakan usaha ternak itik. Dari analisis usaha ternak itik, maka dapat dihitung kelayakan secara ekonomi dengan cara sebagai berikut. R/C rasio, di mana secara matematika dapat dituliskan sebagai berikut. R/C rasio sama dengan 44,577,500 per 10,334,500. R per rasio sama dengan 4,31. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan peternak dalam usaha ternak itik maka memberikan penerimaan sebesar Rp 4,31. Kelayakan usaha diketahui dengan membandingkan nilai R/C rasio dengan nilai konstanta yakni 1. Suatu usaha dikatakan layak apabila nilai R/C rasio lebih besar dari 1 dan tidak layak apabila nilai R/C rasio lebih kecil dari 1. Dengan nilai R/C rasio sebesar 4,31 lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi usaha pemeliharaan ternak itik dikatakan layak untuk diusahakan. Selanjutnya adalah BIP atau break-even point. Break-even point adalah suatu kondisi yang menggambarkan bahwa hasil usaha yang diperoleh sama dengan modal yang dikeluarkan. BIP terdiri atas dua jenis, yakni 1. BIP produksi. BIP produksi menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan agar usaha ternak tidak mengalami kerugian. Hal ini dapat dengan membandingkan total biaya rata-rata selama satu periode pemeliharaan dengan harga jual telur rata-rata. Harga jual telur itik rata-rata sebesar Rp 1,157 per butir. Sehingga secara matematika dapat ditulis BIP produksi sama dengan 10,334,500 per 1,157 sehingga menghasilkan 8,932 butir. Dan kedua, BIP harga. BIP harga menggambarkan harga terendah dari produk yang dihasilkan. Apabila harga di tingkat petani lebih rendah dari harga BIP, maka usaha tani akan mengalami kerugian. Hal ini didapat dengan membandingkan total biaya rata-rata selama satu periode pemeliharaan dengan jumlah telur rata-rata. Jumlah telur itik rata-rata sebanyak 35,713 butir, sehingga secara matematika dapat ditulis BIP harga sama dengan 10.334.500 dibagi 35.713, sehingga menghasilkan 289,4 per butir. Kelayakan usaha diketahui dengan membandingkan nilai BIP volume produksi dengan jumlah telur itik yang dihasilkan rata-rata selama satu periode pemeliharaan.
dan membandingkan nilai BIP harga produksi dengan harga jual telur itik rata-rata. Suatu usaha dikatakan layak apabila nilai produksi rata-rata lebih besar dari BIP produksi selama satu periode pemeliharaan dan nilai BIP harga lebih kecil dari harga jual telur itik rata-rata. Dari hasil perhitungan untuk BIP volume produksi didapat 8,932 butir telur itik. Ini lebih kecil dari jumlah yang dihasilkan sebanyak 35.713 butir telur. Hal ini menunjukkan peternak tidak mengalami kerugian dari usaha ternak itik bila hanya menjual telur sebanyak 8.932 butir telur itik. Dari hasil perhitungan BIP, harga produksi didapat nilai sebesar Rp 289,4 per butir. Ini lebih kecil dari harga jual telur itik rata-rata sebesar 1.157 per butir. Hal ini menunjukkan peternak tidak mengalami kerugian dari usaha ternak itik bila hanya menjual telur itik dengan harga 289,4 per butir. Maka dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi, usaha ternak itik petelur layak untuk diusahakan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa sistem pemeliharaan usaha ternak itik di daerah penelitian masih tergolong sederhana atau tradisional. Rataan pendapat bersih usaha ternak itik adalah sebesar Rp 34.243.000 per ternak atau periode 1 tahun. Usaha ternak itik di daerah penelitian layak dikembangkan secara ekonomis dengan nilai R per C rasio sama dengan 4,31, BIP volume sama dengan 8,932 butir, dan BIP harga sama dengan 289,4 butir. Sekian video analisis peternakan itik Bitalah. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.